Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Salsabila dari jurusan Rekayasa Pertanian dengan nomor NIC 2302506. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi dari sesi 4, 5, 6, dan 8 pada TFT dari pertama kemarin. Yang pertama ada materi social adjustment atau penyesuaian sosial. Social adjustment adalah kemampuan seseorang dalam berperilaku untuk dapat menyesuaikan diri dalam kelompok dan lingkungannya yang ditunjukkan dengan sikap dan tingkah laku yang menyenangkan serta dapat berinteraksi dengan orang lain dan mampu berpartisipasi secara fisik maupun sosial, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Selain itu, penyesuaian sosial merupakan suatu proses mental dan tingkah laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam dirinya sendiri yang dapat diterima oleh lingkungannya. Penyesuaian sosial ini sangat penting bagi seseorang untuk menunjang kesuksesan di masa depan dalam menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada dimensi sosial pada social adjustment. Yang pertama, itu ada kecenderungan mahasiswa untuk berinteraksi, bagaimana perasaan mahasiswa merasakan pengalaman baru, bagaimana mahasiswa merasakan rindu dengan keluarganya yang jauh, bagaimana mahasiswa membina interaksi sosial dengan lingkungan, dan bagaimana pengaturan lingkungan sosial di sekitar. Jadi bisa disimpulin kalau social adjustment ini merupakan kemampuan seseorang untuk berperilaku untuk adaptif di kelompok dengan sikap yang menyenangkan dan mampu berpartisipasi secara fisik. Nah, keseluruhan proses hidup dan kehidupan individu akan selalu diwarnai oleh hubungan dengan orang lain, baik itu dengan lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat secara luas. Sebagai makhluk sosial, individu selalu membutuhkan pergaulan dalam hidupnya dengan orang lain, pengakuan, dan penerimaan terhadap dirinya dari orang lain. Nah, menurut Hollock 2005, aspek-aspek penyesuaian sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penampilan nyata. Overperformance yang diperlihatkan individu sesuai norma yang berlaku dalam kelompoknya berarti individu dapat memenuhi harapan kelompok dan ia diterima menjadi anggota kelompok tersebut. Yang kedua ada penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok. Yang ketiga ada sikap sosial dan yang terakhir ada kepuasan pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada sesi 5. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada sesi 5 yaitu mengenai hubungan sosial positif. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya, sehingga manusia pasti akan berada dalam sebuah hubungan sosial dengan lingkungannya. Lantas, apa sih pengertian hubungan sosial dan bagaimana hubungan sosial positif itu? Hubungan sosial merupakan sebuah hubungan yang dinamis antar individu dalam sebuah kelompok. Hubungan ini membutuhkan timbal balik dari satu sama lain. Dasar dari hubungan sosial adalah adanya interaksi sosial. Para interaksi sosial bisa terjalin saat memenuhi dua syarat, yaitu komunikasi dan kontak sosial. Nah, ciri-ciri terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama ada interaksi melibatkan dua individu atau lebih, yang kedua terjadinya komunikasi antara individu-individu yang terlibat, yang ketiga adanya maksud dan tujuan yang jelas, yang terakhir ada dipengaruhi adanya faktor waktu yang akan menentukan aksi serta reaksi yang sedang berlangsung. Nah, hubungan sosial ini tentu tidak terbatas, bisa terjadi dalam lingkup masyarakat, lingkup pendidikan, lingkup kantor, dan lain-lain. Adanya hubungan sosial yang melibatkan banyak individu tentu akan menimbulkan berbagai akibat. Hal ini juga didasari dari bentuk hubungan sosial itu sendiri. Nah, eh, hal ini juga hubungan sosial positif menciptakan pengertian, kerjasama, keakraban, keramahan, akomodasi, dan apropriasi. Nah, dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain, tentunya kita bertemu dengan banyak orang, entah itu dalam lingkup keluarga, teman bermain, rekan kerja, ataupun orang yang hanya dikenal sesaat. Masing-masing individu yang kita temui pasti punya karakteristik dan sifat yang berbeda satu sama lain. Beberapa orang mungkin disenangi karena sifat sabar, penyayang, ceria, ataupun senang membantu orang lain dalam kondisi apapun. Namun, menjadi terlalu baik seperti ini terkadang juga dapat menjadi bumerang bagi diri sendiri, terutama saat orang yang ingin kita bantu dengan tulus ternyata hanya berniat memanfaatkan kebaikan kita. Nah, untuk itulah kita perlu bersikap asertif untuk mencegah terjadinya hal seperti ini.
Sikap asertif diartikan sebagai kemampuan diri dalam mengungkapkan apa yang dirasakan dan diinginkan dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menghormati orang lain. Contohnya seperti menolak dengan halus dan sopan permintaan dari rekan kerja yang memerlukan bantuan kita dalam pekerjaannya. Namun pada saat yang sama, kita juga sedang dihadapkan pada banyaknya pekerjaan yang menunggu untuk diselesaikan. Nah, tekniknya yang pertama ada tenang, terus ada positif dan verbal, to the point and clear, dan terakhir ada hindari use statement dan gunakan I statement dan be respect. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi saat sesi 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada sesi 6 yaitu mengenai konsep social adjustment SMART goals. Kita review back dulu mengenai social adjustment, di mana social adjustment tadi itu merupakan kemampuan individu untuk memenuhi beragam tuntutan akademik dan juga memperoleh hasil akademik yang memuaskan dan punya peran penting dalam memprediksi prestasi dan kegigihan belajar mahasiswa. Orang melakukan penyesuaian akademik yang baik saat ada motivasi, percaya diri, dan mendapatkan implementasi kemampuannya puas dan konsisten. Nah, saat gak mampu untuk melakukan social adjustment ini, pasti bakal stres, cemas, depresi, dan gangguan mental. Nah, eee, aspek penyesuaian akademik sendiri itu ada motivasi dan tujuan akademik yang jelas. Lalu buat tetapkan tujuan, buat subtujuan, buat perencanaan pribadi, target waktu, berkomitmen, dan mulai dari sekarang dan pantau kemajuan. Nah, selanjutnya, apa itu SMART goals? Goal sendiri merupakan bagian dari, setiap aspek bisnis yang menjadi sumber motivasi, arahan, fokus, dan prioritas yang jelas. Nah, dengan menetapkan goals atau tujuan, kita memberi diri kita, target untuk dicapai. Nah, SMART goals adalah metode atau kerangka yang digunakan sebagai panduan dalam penetapan tujuan. Metode tersebut terdiri dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Nah, ini ya, SMART. Nah, S di sini artinya spesifik. Spesifik di sini merupakan sebuah tujuan yang spesifik, memiliki peluang lebih besar untuk diwujudkan. Untuk membuat goal yang spesifik, kita bisa menggunakan format pertanyaan 5W. What? Apa yang kamu capai? Who? Siapa yang terlibat dalam mencapai tujuan tersebut? Where? Di mana tujuan tersebut bisa dicapai? When? Kapan tujuan tersebut bisa dicapai? Dan why? Mengapa kamu ingin mencapainya? M. Measurable. Itu sebuah SMART goal yang perlu memiliki kriteria untuk memantau perkembangan atau measurable. Tanpa adanya kriteria, sulit mengetahui perkembangan dan tepat atau tidaknya langkah yang kita lakukan dalam mencapai tujuan. A, achievable, itu tujuan yang SMART, harus bisa dicapai, jadi kamu akan berusaha mencari cara untuk mewujudkan tujuan tersebut dan bergerak ke arah yang dituju. Goal yang kamu buat memang perlu dibuat cukup besar untuk menantang kemampuan diri, tapi juga harus masuk akal nih, sehingga kamu benar-benar bisa mencapainya. R, relevan. Selanjutnya perlu membuat tujuan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Dan yang terakhir time bound, time bound, itu sebuah tujuan perlu memenuhi kriteria time bound, yaitu memiliki tanggal atau waktu mulai dan waktu selesai. Jika suatu goals tidak mempunyai batasan waktu, tak akan ada urgensi untuk mewujudkannya. Jadi tentukanlah waktu yang pasti, suatu tujuan harus tercapai. Next, saya akan menjelaskan materi terakhir pada sesi 8. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan, materi pada sesi 8, TFT dari pertama kemarin, mengenai cara pengembangan grid. Nah, definisi grid sendiri itu grid adalah, sebagai salah satu bagian personality yang lebih tinggi dan faktor untuk memperoleh pencapaian. Grid ini bukan hanya sekadar, kerja keras, tapi usaha yang panjang untuk mendapatkan sesuatu. Kepribadian grid ini berkaitan dengan growth mindset yang merupakan sebuah pola pikir untuk terus tumbuh, berani menerima tantangan, dan senang belajar akan hal-hal baru. Bakat yang juga berarti seberapa cepat kita mampu mengembangkan sebuah keterampilan tentunya juga sangat penting. Namun faktor upaya atau effort akan lebih menentukan dalam mencapai kesuksesan. Nah, selain dapat mengasah bakat menjadi keterampilan, effort juga bisa melahirkan produktivitas atau keberhasilan dari keterampilan tersebut.
Grit ini membuat kita menggeluti suatu bidang yang kita minati, sehingga kita setia dengan bidang tersebut. Grit bukanlah tentang jatuh cinta kepada suatu bidang, tetapi kemampuan untuk senantiasa bertahan pada bidang tersebut. Semangat itu lazim, ketahanan bersemangat itu jarang. Nah, selanjutnya, cara mengembangkan grit. Cara mengembangkan grit ini ada dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Nah, yang pertama ada menemukan minat, yang kedua ada mengasah minat melalui praktik, dan ketiga ada menentukan intensi atau tujuan purpose, di mana orang yang padat dengan grit memiliki rasa ingin berbagi dan berkontribusi yang tinggi terhadap sesama. Mereka biasanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan minat dan bakatnya, sebelum menentukan tujuannya dalam hidup mereka. Lalu, yang ketiga adalah memupuk harapan. Harapan dapat membantu kita untuk terus berjuang, serta dapat memberikan kita kekuatan untuk bangkit dan terus maju. Nah, kita juga bisa menggunakan bantuan dari luar diri kita nih, untuk memperkembangkan dan memupuk grit bagi kita sendiri atau bagi orang lain. Yaitu dengan cara memberikan didikan dan asuhan untuk mencapai grit. Yang kedua ada menyediakan wadah dan ruang untuk terus berlatih mempunyai grit. Yang ketiga ada memperkembangkan budaya grit. Nah, selanjutnya alasan mengapa sih kita harus, mengembangkan grade, gitu. Nah, grade ini membuat kita lebih mengenali diri sendiri. Ketika kita punya grade tinggi, kita akan mencari tahu apa yang benar-benar kita minati, bahkan menekuninya sampai mahir. Yang kedua, grade memberi kesempatan yang sama pada setiap orang. Kesuksesan itu bukan hanya milik orang yang berbakat. Faktanya banyak orang yang berbakat bisa dikalahkan oleh mereka yang tekun dan memiliki semangat tinggi, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Dan yang ketiga, itu grit akan membuat kita tahan banting. Memiliki impian besar berarti kita harus tahan banting dalam menghadapi setiap tantangan. Semakin tinggi impian, maka semakin banyak tantangan yang akan dihadapi. Dengan grit yang tinggi, kita akan tetap bertahan pada apa yang disukai. Dan yang terakhir, grit, merupakan, meningkatkan fokus. Kenapa? Karena, kita kita akan tahu apa yang ingin dicapai sehingga hanya mengerjakan hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mewujudkan apa yang ingin dicapainya tanpa banyak terganggu dengan urusan lain di luar tujuan. Nah, mungkin, sekian pemaparan 4 materi dari berbagai, sesi 4, 5, 6, dan 8 pada TFT day pertama. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.